Sip, sip. Tempat saya juga hujan deras ya. Iya nih, Gabung ya aja. semoga nggak banjir ya. Iya. Oke, pertama saya munculkan dulu slide, bukan slide, catatan hari ini ya, sebentar. Ntar dulu, kita pelajaran apa sih? Terjemahan ya? Oke, sorry. Terjemahan. Oke, ini sudah muncul. Ya, apa sudah muncul di layar kalian? Sudah ya, baik. Ya, terima kasih. Pertama, mohon maaf tampilannya muka saya yang seperti itu ya, mohon sabar. Kondisi apa kejiwaan saya nggak seserem itu sih, santai aja. Ya, itu hanya ya bayangan apa namanya, fotonya nggak ada yang lain jadi pakai yang itu. Ya, pertama terima kasih atas kerjasamanya dalam proses perkuliahan ini ya. Kalian sudah bekerja sama dengan baik sekali. Ya, tapi masih ada satu dua orang yang seperti misalnya telat submit tugas ya. Dan apa namanya? eh, Ya, biasanya sih yang masih ada beberapa yang telat submit ya. Kalau di kelas ini nggak akan terjadi apa-apa kalau kalian telat submit, maksudnya saya masih terima gitu loh ya, nggak masalah. Saya juga nggak paling hanya mengingatkan aja, tolong eh, next time atau lain kali lebih aware, lebih sadar, lebih merhatikan tenggat waktunya begitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan sama aja kayak kalau diibaratkan kalian lagi kerja ya, kerja di perusahaan dan saya supervisornya gitu kan ya. Nah, misalnya kita ada punya proyek nih, ada satu proyek, terus membutuhkan kerjasama dari karyawannya. Nah, saya sebagai supervisor itu ya mengalirkan pekerjaan ya. Dan dengan kondisi tersebut, misalnya ada satu dua karyawan yang tidak komit dengan tenggat waktu, itu pasti akan ada masalah gitu kayak. Jadi di mata kuliah ini bukan hanya sekedar kalian belajar bahasa Jepang atau belajar menerjemahkan ya, tapi ini juga kalian belajar bagaimana bekerja dengan baik. Dan saya pun juga belajar sebagai supervisor bagaimana menjadi supervisor sebagai fasilitator yang baik sama-sama. Jadi kalau kalian punya ada yang ingin disampaikan terhadap saya, yang ingin saya perbaiki, itu silakan disampaikan aja. Jangan sampai di kuliah ini kalian nggak bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan, itu ya yang pertama. Jadi untuk kedepannya mohon perhatikan lagi instruksinya ya. Jadi kalau misalnya kalian di pekerjaan misalnya nggak ngerti instruksinya, terus pekerjaan kalian salah, nah itu juga pasti resikonya ada kan ya, konsekuensinya kayak dimarahin kalaupun nggak dimarahin supervisornya yang dimarahin gitu ya. Jadi hal tersebut itu entah kalian sebagai karyawan atau sebagai bosnya, itu pasti terjadi gitu ya. Jadi di sini kita nggak belajar bahasa Jepang aja ya. Semoga kinerja kalian ke depan semakin membaik. Walaupun bukan semuanya ya, maksudnya kalian udah cukup bagus kok. Ada beberapa orang aja ya. Terima kasih. Terus untuk perbaikan terjemahan moshi-moshi ya, itu sudah saya baca. Rata-rata sudah ada pencerminan dari feedback yang sudah diberikan. Namun masih ada beberapa ya, nggak semua itu yang masih bentuknya penerjemahannya masih seperti awal gitu, tidak ada perbaikan ya. Kalau bagian yang tidak diperbaiki itu bukan yang bagian yang penting banget, itu saya nggak masalahkan. Tapi misalnya kayak ada kayak moshi-moshinya kan sebaiknya ditulis pakai alfabet ya, moshi-moshi, tapi ada yang masih ditulis misalnya pakai hiragana, itu kan percuma ya. Maksudnya percuma itu nanti ketika kalian memberikan hasil terjemahan ke orang yang nggak ngerti bahasa Jepang, itu mau digimanain kan, nggak ngerti ya. Jadi itu fatal sekali. Jadi untuk bagian yang fatal itu saya selalu
kasih tahu gitu ya. Terus dan saya nggak ngerti kenapa sebabnya, apakah nggak lihat feedbacknya, apakah nggak sempat ikut Zoom, atau nggak sempat lihat video saya di YouTube ya. Coba nanti dicek ulang lagi ya, ditinjau ulang lagi hasil pekerjaannya. Nanti kalau misalnya ada yang diperbaiki terus disubmit ulang, itu nggak masalah, silakan ya. Terus apa lagi ya, sebentar, aduh ada yang kelewat. Iya nanti aja deh. Terus seperti yang sudah saya sampaikan, kalau terjemahan itu sekarang kan kita menerjemahkan dari Jepang ke Indonesia ya. Jadi bahasa targetnya adalah bahasa Indonesia, dan nanti dari hasilnya itu ekspresi bahasa yang digunakan oleh setiap mahasiswa itu kan pasti beda-beda ya, karena sudut pandangnya beda, latar belakang kebahasaan kita ya sebagai orang Indonesia juga beda ya. Jadi itu akan pasti ada ya, dan saya tidak mempermasalahkan itu oke banget, nggak apa-apa ya, udah itu wajar gitu terjadi. Tapi nanti kalau ada penerjemahan yang beresiko, yang memiliki resiko tinggi, menimbulkan kesalahpahaman, itu akan saya sampaikan. Terus di sini kan kita selain melakukan interpretasi ya, jadi kita juga melakukan improvisasi dan penyesuaian gitu ya terhadap bahasa Indonesianya gitu. Nah, kita dalam dalam perkuliahan ini bukan mencari terjemahan yang benar, yang pasti gitu ya, karena tidak ada, karena sulit untuk mendapatkan itu. Yang kita lakukan hanya bisa melakukan usaha supaya interpretasi kita, improvisasi kita, dan penyesuaian bahasa Indonesia kita itu bisa mendekati sesuatu yang ideal gitu, yang tidak berlebihan, tidak kurang dan tidak lebih gitu, mendekati ideal ya. Terus dalam perkuliahan ini, seperti yang sudah kalian lihat, di dalam feedback saya itu tidak ada feedback berupa instruksi perbaikan langsung. Misalnya jangan pakai kata ini ya, silakan pakai kata ini. Itu tidak akan ada instruksi langsung seperti itu. Jadi silakan kalian menangkap ya saran perbaikan dari feedback yang saya berikan. Jadi nggak akan ada instruksi yang langsung seperti misalnya moshi itu bukan, misalnya Meiji Nijusane itu harus pakai Meiji tahun ke-23 misalnya, itu nggak ada kayak gitu ya. Jadi silakan ditangkap saja feedbacknya dari penjelasan saya atau masukan dari temannya juga ya. Jadi silakan melakukan perbaikan berdasarkan pengertian kalian terhadap feedback tersebut. Kenapa saya tidak memberikan instruksi langsung? Karena ya saya pengen kita berpikir bersama gitu ya. Kalau misalnya kalian cuma menerima instruksi saja ya percuma gitu. Ya, nggak akan ada proses introspeksi di situ ya. Jadi introspeksi yang paling diharapkan itu proses di bagian akhir ya. Jadi prosesnya adalah ada input berupa audio ya, kita coba tangkap informasi yang ada di audio tersebut, terus kita terjemahkan, terus kita melakukan diskusi terhadap hasil penerjemahan tersebut. Nah, nanti dari hasil feedback, hasil diskusi itu silakan diperbaiki. Kalian pikirkan apa yang terbaik untuk terjemahan ini ya. Jadi ada proses terakhirnya, itu ada proses introspeksi. Ini yang paling penting dalam proses belajar di sini, di manapun sih ya, proses belajar di kuliah manapun sama aja. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau beri komentar atau pertanyaan? Oke, terima kasih ya. Jadi terus setiap kali penugasan ya, bukan berarti saya hanya minta kalian kerjain ya, saya pun mengerjakan sendiri ya. Dan di pekerjaan kali ini audio yang judulnya Umikara no Tayori ya, itu cukup sulit ya. Jadi saya mendengarkan kalian, saya juga lihat hasil inputnya di Google Form itu rata-rata lebih dari 7 kali mendengarkannya ya, dan saya pun begitu, dan saya pun menyerah di akhir, dan ujung-ujungnya akhirnya saya mencatat dengan menghentikan audionya dulu, saya pakai pause dulu gitu ya.
Saya pause. Setelah beberapa kali saya coba, itu saya udah nyerah ya, karena sulit juga ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama, itu sama sekali nggak masalah, wajar banget ya. Dan waktu ngerjainnya juga saya merasa kesal sendiri ya, kesal terhadap saya sendiri, kenapa ngasih tugas seperti ini ya. Mungkin kalian juga ada seperti itu, tapi semoga nggak menimbulkan benih-benih kebencian terhadap saya ya, semoga tidak ada. Ya, jadi menurut kalian gimana kesannya kemarin hasil waktu mengerjakannya? Silakan komentar atau pertanyaan atau kesan-kesan. Paling karena ini kan saya ada penyebutan wilayah. Kotobanya ada yang belum tahu kata-katanya ya. Oke, terus tadi siapa? Satu lagi. Itu kalau ada penyebutan wilayah bingung artinya. Oke, ya kayak Kadang masih belum terbiasa malam-malam wilayah Jepang. Oke, makasih ya. Ya, saya juga sempat salah dengar ya. Harusnya kan Susamicho ya, Susamicho, tapi saya dengarnya Sasamicho gitu ya. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Sama yang judulnya Sensei, soalnya saya waktu itu sempat salah dengarnya saya Kayori, ternyata Kayori itu tipis banget bedanya. Iya. Nah, Kita dicari Kayori apa kan? nggak ada ya? Oke, ya, sip. Ya, saya juga Sasamicho itu di mana? Saya cari di Wakayama ya. Sasami. Iya, susah. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Oke ya, baik, terima kasih kesan-kesannya ya. Menyampaikan kesan kemarin kesulitan sensei itu juga menurut saya penting ya. Maksudnya penting dalam ketika kalian mengungkapkan itu, kalian juga melakukan penataan terhadap kondisi apa yang telah kalian kerjakan gitu ya. Oh, ternyata saya punya kesan seperti ini. Itu juga penting menurut saya ya. Jadi silakan lain kali kalau ada kesan-kesan kalian bisa bebas sampaikan di sini. Oke ya. Saya lanjutkan dulu. Terus ini adalah sorry. Ini adalah teksnya ya. Umikarano Tayori. Jadi seperti ini, dan saya memberikan tanda biru pada bagian yang penting menurut saya ya. Jadi itu silakan dilihat nanti. Untuk ini juga kalian bisa lihat videonya, nanti diulang-ulang ya, bisa. Nah, terus di sebelah kanan ya. Ini adalah hasil terjemahan saya. Surat dari laut, saya menerjemahkannya surat dari laut ya. Ya, terus terus saya bacakan ya. Ini adalah cerita tentang kotak pos. Nah, ini kotak posnya mungkin yang bermasalah ya. Maksudnya bermasalah itu gimana ya, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ya. Kayak kotak pos ini banyak yang menerjemahkan pos aja ya. Mungkin di generasi kalian nggak familiar sama kotak pos juga kali ya. Ya, enggak. Kita nggak pernah lihat kotak pos lagi masalahnya di Indonesia. Dan bahkan udah ya. Oke, jadi dulu sih ada ya kotak pos gitu ya, tapi sekarang udah hampir nggak pernah lihat lagi kotak pos, karena ada Tiki, ada JNE, ada macam-macam, ada di mana-mana ya. Jadi kotak pos itu udah kebutuhannya udah ini. Jadi kalau misalnya kalian menerjemahkannya jadi pos, itu mungkin ada pengaruh dari karena nggak paham konsep kotak pos ya. Nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu kotak pos. Nanti kalian cari deh di Google ya, kotak pos gitu ya. Itu kalau di Jepang itu warnanya merah ya, dan di Jepang masih dipakai. Terus saya lanjutkan. Kotak pos ini ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama. Oh ya, saya sampaikan lagi, ini disclaimer ya. Jadi
terjemahan saya ini bukan kunci jawaban, bukan. Saya ingatkan lagi, bukan kunci jawaban, tapi sekedar referensi saja. Sudut pandang saya seperti ini loh, gitu ya. Nanti kalaupun ada bagian yang ingin kalian misalnya kritisi, itu silakan saja, nggak apa-apa. Saya juga sama-sama belajar kita ya. Laut Kota Susami suhu airnya tinggi, ya, bersih dan banyak ikannya. Nah ini yang jadi punya potensi bermasalah itu yang kire ya. Bersih itu interpretasinya ada yang indah, ada yang jernih ya. Oke, terus oleh karena itu laut ini populer di kalangan penyelam. Kota pos ini digunakan oleh para penyelam. Nah ini di sini yang ribet ya. Umini Moguta Daiba, penyelam yang menyelam ke laut gitu ya. Dalam yang menyelam. Iya, itu Sempat kayak masuk jebakan. iya, itu juga apa ya? Sebenarnya kita menghilangkan unsur yang membuat bahasa Indonesianya lebih efektif itu menurut saya nggak apa-apa ya. Jadi menyelamnya itu dihilangkan gitu ya, itu sama sekali nggak masalah. Karena kalau di bahasa Indonesia kan nggak efektif ya. Terus kotak pos ini digunakan oleh bla 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 karena kotak pos ini ada di dalam laut. Nah ini juga nih ya yang susah ya. Kartu pos khusus walaupun terkena air. Ini saya pakainya terkena air. Kuat ya, pakai kata kuat ya. Kuat walaupun terkena air. Ini juga macam-macam sih interpretasinya ya. Terus para penyelam lokal mengumpulkan kartu pos dari dalam kotak ini setiap hari. Lalu dari kantor pos Kota Susami akan dikirimkan nah ini juga nih, ke seluruh penjuru negeri. Ada yang menerjemahkannya jadi ke seluruh negara. Nah sebenarnya ini masalahnya ada di Zenkoku ya. Zenkoku itu memang maknanya banyak sih ya. Ada bisa arti nasional ya, kayak Zenkoku Taikai, pertandingan nasional ya. Ada juga yang artinya ke seluruh penjuru negeri gitu ya, ke seluruh daerah di Jepang, maksudnya seperti itu. Bukan ke, kalau ada yang menerjemahkan seluruh negara. Nah ini jadi ada kemungkinan disalahpahami, oh ngirim ke luar negeri juga gitu ya, padahal enggak. Itu yang terjemahan saya ya. Nah selanjutnya kita bahas terjemahan-terjemahan yang saya pick up dari hasil terjemahan kalian. Dan saya sampaikan bahwa yang saya pick up itu, yang saya tuliskan di sini itu bukan berarti penerjemahan yang salah ya. Kalimat-kalimat yang saya pick up itu adalah kalimat yang perlu diperhatikan, perlu kita diskusikan gitu ya. Karena berpotensi memiliki resiko disalahpahami gitu. Saya nggak bisa bilang ini salah itu betul ya, karena susah memang. Masing-masing sudut pandang penerjemahan itu beda-beda, jadi agak sulit. Ada bagian yang bisa saya bilang ini tidak benar, ini salah ya, ada memang. Tapi ada juga hal-hal yang memang ya menjadi sebuah variasi penerjemahan, jadi tidak bisa dibilang salah gitu. Oke, pertama mengenai interpretasi Tayori ya. Tayori ini kan artinya sebenarnya macam-macam, ada surat, ada pesan, ada kabar juga boleh, berita juga boleh ya. Jadi nggak masalah. Nah terus ada juga yang menerjemahkan ini pakai kabar yang berasal dari laut ya. Sebenarnya nggak salah juga ya. Dan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya lebih prefer surat dari laut gitu, kayak lebih judulnya tuh lebih pas gitu ya kalau dari sudut pandang saya gitu. Nah ada juga yang pakai pos dari laut. Sebenarnya ini juga kalau dipandang dari sudut pandang yang lebih luas ya nggak salah juga sebenarnya ya. Tayori juga masuknya ke situ. Bingnya kan bing ya. Tapi ya ini jadi berpotensi, pos ini kan artinya luas ya. Karena artinya luas jadi ada kemungkinan nanti disalahpahami. Jadi harus hati-hati di sini. Lebih baik pakai apa yang di atas sini ya. Surat, kabar, berita gitu. Pesan dari laut itu juga lebih. Terus ada yang menerjemahkan pengiriman surat dari laut ini juga. Ini menjabarkan isinya ya. Isi dari wacananya, dan memang sebenarnya nggak salah. Hanya saja mungkin kurang pas. Kalau Tayori itu kan dalam bahasa Jepang itu punya unsur subjektif yang besar ya. Maksudnya unsur subjektif itu kayak ada unsur dramanya di situ loh. Ada jadi kalau misalnya
kata yang netral misalnya kan itu pakai surat ya, surat dari laut, umi karano tegami misalnya. Nah kalau udah pakai tayori itu udah ada unsur kayak semacam unsur psikologis kayak subjektif yang masuk gitu, jadi lebih dramatis gitu, lebih lebay lah kalau orang gampangnya ya. Bisa jadi karena tayori itu bisa diterjemahkan pesan dari laut gitu ya. lebih mewakili tayorinya itu sendiri ya. Kalau pengiriman surat ini terlalu objektif kalau menurut saya ya, terlalu objektif, terlalu gamblang menggambarkan apa yang terjadi dalam teks. Memang nggak salah sih ya. Oke, sampai sini ada yang mau dikomentari dulu? Oke, belum ada ya. Baik, saya lanjutkan. Nanti kalau ada silakan dipotong aja pembicaraan saya. Terus selanjutnya nomor 2, umi no nakani aru posto no hanashi desu. Nah, ohanashi ya. Cerita ohanashi itu ya. Tapi ohanashi ini ya banyak juga makna yang lain ya. Ada juga pembicaraan, juga pembahasan juga ada ya. Pembicaraan juga ada. Hanya saja dalam hal ini lebih cocok cerita ya. Gitu. Terus yang bermasalah lagi adalah ini pos ya, tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya ini cerita tentang kotak pos ya. Gitu. Jadi tapi ya karena mungkin ada gap dalam informasi tentang kotak pos ini di diri kalian, jadi ada yang tidak bisa menyambungkan posto itu sebenarnya kotak pos ya. Oke. Terus untuk makna dari ohanashi ini sendiri mungkin lebih cocok cerita ya. Kalau pembahasan itu lebih pembahasan tentang kotak pos, tentang pos di laut itu mungkin kesannya isinya tuh lebih objektif gitu. Maksudnya lebih mengarah ke yang ilmiah gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya mungkin kurang pas gitu. Membicarakan juga sama ya, membicarakan ini kan ini pada dasarnya membicarakan ini adalah sebuah kata kerja ya. Ini sementara kalau ohanashi itu kan kata benda, jadi kalaupun itu ya pembicaraan gitu ya. Tapi kalau pembicaraan ini juga bukan berarti si penulis ini berbicara sama pembacanya, bukan ya. Jadi ohanashi itu ya lebih ke cerita aja sih. Ada yang pakai kisah juga ya, kisah. Kalau kisah itu kesannya gimana gitu, lebih ke monogatari gitu ya kalau kisah itu ya. Oke, ada alurnya, ada ceritanya gitu ya. Sebenarnya cerita juga cerita sih hanashi. Oke. Terus jadi kalau kisah kotak pos itu kayak kotak posnya itu kayak hidup ya. Jadi dia tuh misalnya berkelana gitu ya. Terus akhirnya menemukan tempat di dasar laut itu untuk diam gitu, menerima. Kalau ceritanya seperti itu cocok ya kisah kotak pos gitu. Jadi kesannya kalau kisah itu menceritakan sebuah kehidupan seseorang gitu ya. Kisah apa itu? Kayak yang di sinetron Azab itu ya, apa misalnya kisah menantu yang di apa gitu ya. Jadi lebih ke sana ya. Jadi semoga bisa paham. Ini saya juga sulit menjelaskannya ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari, silakan. Tidak ada ya, kita lanjutkan dulu. Terus yang ketiga, kono posto wa Wakayama ken Susamicho no fukasa 10 meter no umi no soko ni arimasu. Jadi kalau saya nerjemahinnya itu seperti ini, misalnya kotak pos. Jadi ikuti lingkaran saya ya. Ulangi. Kotak pos ini gitu ya, ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama gitu ya. Jadi kalau diurutkan itu pertama bagian ini dulu diterjemahkan, terus dia tuh ke belakang gini ya, gini.
baru nerjemahin ke sini, ke dari belakang ke depan gitu. Nah ini biasanya jadi alur penerjemahan kalimat bahasa Jepang yang umum ya, biasanya seperti ini. Tapi bukan berarti semuanya bisa seperti ini ya. Ada juga kadang yang nggak bisa diaplikasikan, model-model penerjemahan dari depan dulu terus ke belakang gitu ya. Ada juga yang nggak bisa. Oke. Terus ya jadi ini dulu terus ke belakang gitu. Oke. Terus pos surat juga ada, ini pos surat, mungkin lebih kotak pos aja kali ya. Berada di dasar laut yang memiliki kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama. Ini juga oke sih, tapi mungkin ininya bermasalah ya, pos surat. Terus kotak pos ini berada di laut kota Susami, Susamicho. Ada yang menyantumkan Susamicho ya. Ini masih oke karena ada di sini ada kota Susami. Kadang kalau misalnya kita menerjemahkan begitu saja pakai Susamicho gitu ya, cho ini apa gitu ya, karena kita harus mempresentasikan cho ini dalam konteks budaya Indonesia seperti apa gitu, harus ya, karena yang kita hadapi misalnya orang kliennya itu ya sama sekali nggak paham gitu, cho ini apa sih, nanti kan butuh penjelasan lagi ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya ini siapa tahu bisa bikin bingung ya, jadi lebih baik dihapus saja. Jadi kita harus ingat bahwa setiap kali menerjemahkan, kita tuh menerjemahkan untuk orang Indonesia yang nggak paham sama sekali bahasa Jepang gitu loh. Itu harus ada di kepala kita masing-masing ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu karena waktunya 10 menit lagi. Susamicho no umi wa suion ga takaku, mizu ga kirei de sakana mo takusan imasu ya. Nah, di sini mungkin ada pertama ini nih, suion ga takaku, ada yang bilang laut di kota Susami panas. Nah, kalau panas diterjemahkannya seperti ini, mungkin ada orang yang berpikir oh airnya panas kayak mendidih gitu kali ya gitu kan. Kalau udah ada kesalahpahaman gitu kan repot ya. Jadi sebaiknya ini harus diperjelas lagi apanya, lautnya panas itu gimana gitu. Ini kan kalau di sini maksudnya suhu si airnya ya, suhu airnya itu tinggi gitu ya, hangat, bisa disampaikan hangat juga oke kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi kalau hanya dengan laut di kota Susami panas itu bayangan pikiran orang bisa kemana-mana gitu ya. Kita harus mengarahkan pikiran orang yang membaca ini ke satu titik gitu, diusahakan seperti itu, nggak melebar. Terus selanjutnya selanjutnya interpretasi dari kire ini ada yang jernih ya, ada yang indah, ada yang cantik ya. Kire di sini maksudnya bersih ya, jadi sebenarnya ini bersih ya. Jadi kalau misalnya kita main ke rumah, atau teman orang Jepang kita main ke rumah ya, main ke kamar, terus kamar kita tuh rapih gitu ya, oh heya ga kire, mereka bilang gitu biasanya ya. Jadi kire ini sebenarnya bisa, interpretasinya bisa berubah tergantung apa yang digambarkan, apa yang dijelaskan. Apakah kalau kamar heya ga kire itu berarti kamarnya rapih, kamarnya bersih gitu ya. Tapi kono ohana wa sugoku kirei desu ne, ohana misalnya, oh ini bunganya bersih sekali, kan nggak mungkin begitu kan, bunganya indah sekali, nah itu boleh. Nah ketika ano kata sugoku kirei desu ne, ano hito sugoku kirei desu ne, nah kan nggak bilang, bisa dibilang indah juga ya, tapi nggak bisa bilang juga orang itu bersih ya gitu. Kalau dengan nanti interpretasinya bisa beda lagi, maksudnya apaan tuh, ngajak berantem kan gitu. Jadi jadi kire ini ketika dia perlu dilihat dulu apa yang kirenya gitu loh. Kalau kamar itu nggak mungkin cantik kan, kalau orang perempuan misalnya nggak mungkin oh bersih gitu ya. Bersih juga ada sih makna ke situ, tapi lebih cocok kan cantik ya. Oh bunga ini konohana kire, itu kan bisa juga indah begitu ya, cantik. Jadi interpretasi cantik ini interpretasi kire ini bisa berubah tergantung dari objeknya yang diterangkan ya. Jadi harus hati-hati.
Dan jernih juga ini sebenarnya ada apa namanya ada bahasa Jepangnya sendiri yang lain ya. Jernih itu jadi air laut itu bersih itu belum tentu jernih kan. Jadi ini harus diperhatikan lagi. Kalau jernih itu ada lagi bahasa Jepang ya. Oke. Sampai sini ada yang mau dikomentari dulu? Sensei, Silakan. tapi mungkin nggak ada hubungannya dengan yang ini Sensei. Nggak apa-apa. Uh, Perbedaan kirai dengan utsukushi Sensei. Iya, perbedaan kire sama utsukushi ya. Utsukushi itu udah pasti indah ya kalau menurut saya. Kalau kire itu bisa tergantung objeknya tadi seperti saya bilang, hea ga kire. Kalau itu hea ga utsukushi dan hea ga kire itu beda ya. Kalau hea ga utsukushi itu misalnya ya, kamarnya itu kayak kamar princess, kayak kamar putri gitu loh. Ada rumbai-rumbainya, ada estetik gitu loh. Kalau utsukushi itu ya ada unsur kayak anak-anak zaman sekarang tuh bilang estetik banget gitu. Nah itu lebih cocok ke situ ya. Jadi utsukushi hea dan kirei na hea itu tampilannya akan beda. Kirei na hea itu adalah kamar yang rapih gitu ya, kamar yang tertata dengan rapi, bersih. Nah kalau utsukushi hea itu misalnya kamarnya dicat dengan warna putih bersih, terus ada hordengnya tuh hordeng yang elegan ya, terus kasurnya juga kasur yang empuk banget, yang kasur untuk raja gitu ya, terus luas ya, terus ada hiasan-hiasan yang nggak berlebihan gitu ya, ya enak dipandang, estetika dari unsur estetikanya tuh memuaskan visual kita gitu loh. Itu mungkin bedanya di situ ya. Oke, mungkin Kalau itu Sensei dipakai ke orang misalnya kirai na hito sama utsukushi hito. ya kalau Kirena Hito itu umum ya, ya wanita cantik gitu ya, umum. Kalau Utsukushi itu misalnya kita pengen mendeskripsikan seorang wanita itu lebih dari itu gitu loh. Jadi lebih di atas kire kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi. Kalau Utsukushi itu udah bikin orang yang melihatnya tuh cengok gitu misalnya. Ya. Kira-kira gitu kali ya. Bisa nggak dengan cengok? Iya. Utsukushi kata desu ne misalnya. Ya, bisa dengan utsukushi kata desu ne misalnya melihat orang yang sangat anggun, yang lebih dari kire ya kalau menurut saya. Jadi dari sisi estetiknya tuh sudah memanjakan mata gitu ya. Oke, mungkin itu kali ya. Silakan yang lain. Oke ya, kita lanjut dulu. Terima kasih. Terus untuk yang nomor 5 ini rata-rata sudah oke ya, terjemahannya sudah baik sekali. Terima kasih ya. Jadi untuk itu sonotame itu karena itu gitu ya. Jadi tame itu artinya bukan hanya untuk saja ya, tapi karena juga ada artinya karena. Terus nomor 6, kono posto wa mai umi ni mogutta daibatachi, ini yang paling ribet ya. Umi ni mogutta daibatachi ga kazoku ya tomodachi ni hagaki o dasu no ni tsukawarete imasu. Jadi yang menggunakan kartu kotak pos ini para penyelam ya ternyata, untuk mengirimkan kartu pos ya. Hagaki itu kartu pos. Hagaki kartu pos ke keluarga dan temannya gitu ya. Di sini pertama ada yang bilang ini penyelam yang sedang menyelam. Mungkin ini karena bingung ya. Umi ni mogutta daibatachi, ini mungkin karena kebingungan tadi ya. Kalau sedang itu kan diekspresikannya yang lain ya, mogutteiru ya sebenarnya. Jadi perlu diperhatikan. Terus pos ini dipakai oleh para penyelam yang menyelam ke laut. Ini juga ada kebingungan dalam ekspresinya ya, untuk mengirimkan surat kepada keluarga dan teman. Oke. Terus masih berlanjut.
Umi no naka no posto desu kara. Nah, ini yang paling membingungkan ya. Irerareru no wa yang bisa dimasukkan mizu ni nurete mo daijoubu na tokubetsu na hagaki dake desu. Jadi ini juga saya terjemahkan dari depan dulu ya. Mungkin bisa seperti ini karena kotak pos ini ada di dalam laut, jadinya di sini ya. Jadi deskara itu jadi karena gitu ya. Yang bisa dimasukkan hanya kartu pos khusus yang apa nih, ini yang macam-macam sih, yang tahan walaupun terkena air gitu ya. Ini bagian daijobunanya ini bisa macam-macam ya. Saya lihat banyak variasi juga sih. Oke, kita close dulu ya ininya, link Zoom-nya nanti silakan gabung di link yang sama. Sorry, waktunya habis. Sebentar lagi aja kok. Oke. Ya, itu berarti Oh, virtual maksudnya ya? Virtual YouTuber. Oh, gitu. Berbagai Itu avatar. itu pakai Kayak YouTuber biasa, cuma dia pakai avatar gitu. Avatar oh, anime. pakai ya. Nanti ngomongnya mulutnya mengikuti suara itunya ya, pembicaraannya gitu ya. Itu pakai aplikasi gitu ya, jadi Ada aplikasinya terjangkau nggak? Maksudnya terjangkau sama yang pemula gitu? kalau itu sih kurang tahu sih. Agak susah ya. Soalnya setahu saya ada orang yang ngebuatin gitu apa biar karakternya bisa gerak kanan kiri gitu. Oh, jadi ya kompleks ya, belum bisa ini ya. Saya juga jadi tertarik pengen bikin. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, Ya, jadi kalian juga kan mungkin kalau untuk yang punya minat sama dengerin anime atau apa, baca apa sambil nerjemahin sendiri, itu bisa ngobrol, bisa diskusi juga dengan saya ya. Silakan, dengan senang hati bisa ngobrol seperti itu. Oke, kita lanjutkan sebentar, saya munculkan dulu. Ya. Apakah sudah muncul? Sudah ya, terima kasih. Oke ya, jadi ini yang tadi nomor 7 ya, karena kotak pos ya, maksudnya kotak pos di dalam laut bisa memasukkan. Nah, ini mungkin di sini kalian mengalami kebingungan kali ya, gimana harus mulai dari mana gitu ya. Jadi ketika kalian merasa kebingungan ya dalam penerjemahan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pertama harfiahnya dulu aja, per kata gitu loh, diterjemahin mentahnya dulu gitu. Jadi per kata diterjemahin. Setelah itu kan nanti menghasilkan sebuah terjemahan yang bahasa Indonesianya aneh kan. Nah, nanti disarikan dulu oleh kalian, ini maksudnya apa sih, apa yang mau disampaikan dalam kalimat ini. Nah, setelah dapat sarinya, baru diterjemahkan secara semantik. Jadi nanti secara semantik itu ketika menerjemahkan secara semantik, di situ kalian melakukan penyesuaian dari sudut pandang bahasa Indonesia. Bagaimana menghasilkan bahasa Indonesia yang efektif dengan isi yang ada di terjemahan tersebut gitu ya. Nah, proses ini memang nggak kadang kalau di posisi yang misalnya penerjemah pemula itu masih perlu waktu ya, terjemahin harfiah dulu, habis itu disarikan dulu, habis itu diterjemahkan secara semantik gitu. Jadi prosesnya ada banyak gitu ya. Nah, kita di sini berlatih supaya proses itu bisa semakin cepat gitu ya. Tapi ya kalau bingung jangan terlalu cepat, jangan buru-buru ya. Silakan dilakukan langkah-langkah seperti tadi. Oke, terus apa lagi ya di sini? Karena ini adalah kotak pos di dalam laut. Nah, di dalam lautnya dipisah ya. Jadi
di sini bukan pelajaran bahasa Indonesia, tapi ketika kalian hasil terjemahannya, ini kan hasil terjemahannya bahasa Indonesia nih. Ketika tulisan bahasa Indonesia kalian tidak menyalahi aturan ejaan, aturan penulisan, ya itu pasti nilainya berkurang. Maksudnya bukan nilai dalam kuliah ini ya. Kalau misalnya kalian bekerja sebagai profesional ya penerjemah, terus hasilnya secara ejaan, secara penulisan dalam bahasa Indonesia itu berantakan, itu susah untuk diterima gitu. Oke ya. Terus ini juga ada nih, ada yang menerjemahkan ini nih. Walaupun posnya ada di dalam A, ya tidak perlu khawatir. Pertama ada penambahan ini, tidak perlu khawatir ya. Surat akan menjadi basah karena suratnya dapat dikirim dengan memakai kartu pos khusus. Nah ini jadi membingungkan ya. Mungkin ada kesulitan memahami inti dari kalimatnya juga. Jadi ada beberapa improvisasi yang mungkin akan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah ini juga ada nih, karena pos di laut maka Anda bisa memasang itu tidak ada kegiatan memasang ya di teks aslinya ya, jadi mohon diperhatikan. Terus terakhir yang ini juga tidak ada masalah ya, yang di nomor 8 ini terjemahannya rata-rata oke. Jadi kartu pos yang dimasukkan ke dalam kotak pos, kartu pos yang di dalam kartu pos yang dimasukkan gitu juga nggak apa-apa, ini dihilangkan juga nggak apa-apa, akan dikumpulkan oleh para penyelam lokal ya, yang menyelam ke dalam laut setiap hari gitu. Oke. Sorry. Ya. Oke ya, terus selanjutnya terakhir soshite susamicho no yubinkyoku kara zenkoku ini ya, yang bermasalah zenkoku ni okurareru toいうことです. Jadi lalu akan dikirim secara ini, enggak, kalau secara nasional nggak bisa di sini ya, nggak bisa diaplikasikan karena kalau secara nasional tuh biasanya sih berupa ini ya, kayak zenkoku taikai, jadi kayak kata benda ya, pertandingan nasional gitu. Lebih tepat ke setiap penjuru negeri, ke setiap daerah di Jepang misalnya, seperti itu. Udah banyak kok terjemahan yang bagus ya. Terus ini juga menimbulkan kesalahpahaman ya ke seluruh negara. Jadi mungkin ada orang yang memahaminya ke luar negeri dikirim ya gitu ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum ada ya. Jadi di sini ya, di perkuliahan ini kalian bisa jadi kalian kan udah belajar bahasa Jepang dasar, udah dapet, bahkan ada yang udah lebih dari itu gitu. Saya berharap kalian bisa memberdayakan apa yang sudah ada di dalam kepala kalian gitu, dalam menginterpretasikan setiap tugas ya. Jadi kalian juga nggak perlu punya kekhawatiran tentang salah benarnya, karena di sini kita diskusikan mana yang salah dan mana yang perlu penyesuaian mana gitu loh. Jadi bukan fokus ke lu salahnya banyak gitu, atau ini lu salah yang ini, bukan itu gitu. Kita fokus untuk mendekati proses cara kerja kita supaya bisa menghasilkan terjemahan yang ideal gitu. Kita belajar bagaimana melakukan penyesuaian terhadap bahasa Indonesianya supaya tidak gap informasi antara teks awal sama teks akhir itu jangan sampai besar gitu gapnya, harus diminimalisir gitu ya. Kita belajar seperti itu. Saya pun masih belajar ya. Jadi bukan berarti hasil terjemahan saya juga ini bukan berarti sebuah kunci jawaban, bukan, jangan dianggap seperti itu, karena ini hanya sebagai sebuah referensi.
Nah, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu di komentari? Sensei, Ya. kalau saya yang kalimat terakhir, Mm-mm. kalau saya pikirnya kan kalau katanya langsung setelah itu akan dikirimkan ke seluruh penjuru, saya mikirnya takutnya nanti bingung gitu yang dikirimkan apanya. Nah, Mm-mm. saya masukin kata kartu pos tersebut. Nah, kata kartu pos tersebutnya itu bagusnya itu saya tulis di dalam kurung atau langsung dimasukin ke katanya aja. Langsung dimasukin aja kalau gitu. Nah, oke Sensei. Ya, jadi gini, kalau improvisasi kalian kalau kalian pikir bahwa improvisasi kalian dalam bahasa Indonesia itu bisa membuat kalimatnya lebih efektif, membuat orang yang baca langsung mengerti, itu oke, silakan lakukan. Nah, tapi masalahnya apa yang kalian pikir efektif belum tentu dipikir efektif juga oleh orang lain. Nah, disinilah kita melakukan diskusi itu gitu loh, melakukan penyesuaian gitu. Seperti itu ya. Silakan. Yang lain barangkali ada? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu selanjutnya selanjutnya adalah seperti biasa ya. Tugas selanjutnya akan saya munculkan nanti, tugas kelima. Isi tugasnya adalah memperbaiki hasil terjemahan kalian berdasarkan feedback hari ini. Nah, nanti bentuk yang dikumpulkan adalah kalau bisa bentuknya seperti paragraf seperti ini ya. Jadi jangan diberi nomor. Misalnya 1, surat dari laut. 2, ini adalah cerita tentang kota pos bla bla bla. 3, laut kota Susami airnya tinggi. 4 gitu. Jangan seperti itu, tapi usahakan dalam bentuk paragraf seperti ini ya. Nanti saya akan munculkan di Google Classroom. Terus setelah ini nanti saya saya munculkan supaya kalian bisa absen di portal juga ya. Untuk hari ini itu saja yang mau saya sampaikan. Ada yang mau kalian sampaikan lagi terakhir? Sensei, Ya. yang terjemahan kita boleh dikirim lagi nggak saya? Oh, yang Excelnya ya, ada. Nanti saya kirimkan. Oke. Oke, Ya. Sensei, makasih. Yuk, silakan yang lain. Oke. Untuk cara belajarnya gimana sampai saat ini? Bosan nggak? Belum bosan ya. Oke. Masih bisa buat Masih. koreksi diri sendiri kalau ada yang salah. Oke. Jadi masih bisa mengikuti ya. Baik. Terima kasih. Bentar. Error. Aduh. Oke. Jadi masih bisa ini ya. Jadi nanti kita akan melakukan review setiap kali ini ya. Jadi biar kalian juga nggak bosan juga gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke ya, jadi silakan. Oh, udah ya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau begitu hari ini saya tutup di sini saja. Terima kasih atas. Ya, silakan. Ada nggak trik supaya bisa mendengar kalimat yang saya kirim audionya terus dalam cepat itu bisa langsung menulis atau mengartikan itu? Maksudnya gimana tuh? Belum banyak, jadi nggak perlu ulang terus. Oh gitu. Jadi, ulangnya dikit aja. Oke. Jadi gini, prosedur mendengarkan dulu sampai terakhir, terus baru menulis, itu namanya dictogloss kalau nggak salah, dictagloss atau dictogloss gitu ya. Jadi ini emang ada teknik melatihan ya, untuk mempertajam ya kemampuan menangkap informasi dalam bentuk audio, namanya dictagloss kalau nggak salah. Dan ini juga saya sudah sampaikan sebelumnya. Kalau misalnya kalian sudah tidak bisa mengikuti lagi, misalnya nih udah coba dengerin sampai terakhir, terus baru nyatat, dengerin terakhir baru nyatat. Nah, kalau udah capek, udah nggak bisa ngikutin lagi, baru disitulah
ya kalian boleh mencatat dengan mendengarkannya sambil dihentikan dulu audionya gitu ya. Baik. Ya, jadi sebenarnya saya nggak memaksakan kalian untuk melakukan pencatatan dengan proses tadi gitu, enggak. Kalau misalnya udah capek, jangan dipaksain. Nanti ujung-ujungnya dendam sama saya ntar. Karena saya juga menjalani itu dan mengalami kesulitan juga gitu loh. Jadi bukan berarti saya cuma nyuruh-nyuruh doang, saya juga mengalami kesulitan yang sama, makanya saya nggak memaksakan gitu. Jadi dicoba dulu aja, kalau udah nggak bisa baru di pause gitu ya. Paham ya? Baik, paham. Oke, terima kasih. Kalau itu sih Senzo, kalau saya sendiri nyobanya ini apa? Jadi kita habis didengerin itu yang ditulisnya setangkapnya kita gitu. Jadi jatuhnya jadi kayak parafrase gitu. Nggak apa-apa. Jadi saya tulis sebanyak-banyaknya walaupun menurut saya maksud katanya sama, tapi walaupun nggak bener-bener sama tulisan yang di ini, baru nanti ketika saya yakin udah kira-kira udah sebagian besar udah saya tulis, baru dengerin lagi buat ngebenerin kata-kata yang nggak sesuai gitu. Kayak misalnya kata di sini kata Ohanasi kan ada O-nya, saya tulisnya cuma Hanasi terus saya benerin gitu. Oke, iya nggak apa-apa. Ya, jadi strategi kalian dalam menulis juga pasti macam-macam dan itu nggak masalah. Ya. Ada lagi, silakan. Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih masukannya ya. Saya senang sekali kalau kalian ngomong ya, maksudnya kalian ada di situ gitu ya. Jadi saya senang banget kalau bisa ngobrol kayak gini ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi hari ini sekian saja dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya akan munculkan pengumuman lagi di WhatsApp grup ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Otsukare sama desu. Otsukare sama deshita. Hai. Otsukare sama deshita. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.